Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dede Irwanto. Saya mahasiswa semester 5 di Universitas Terbuka, Program Studi Sistem Informasi. Ini adalah video kedua yang saya buat sebagai laporan praktikum dari tugas 2 pada mata kuliah eh, pemrograman berbasis desktop. Oke, jadi pada tugas kedua kali ini eh, kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi, yaitu aplikasi manajemen perpustakaan dengan fitur-fitur input data buku, peminjaman buku, pengembalian buku, kemudian menghitung denda keterlambatan, mencetak struk peminjaman dan pengembalian, kemudian ada manajemen data buku untuk admin perpustakaan. Baiklah, kebetulan saya sudah membuat codingannya. Mungkin di video ini saya langsung akan mendemonstrasikan codingan yang sudah saya buat. Setelah kita buka Explorer, oke, nah, maaf, saya akan mengatur kembali Java di environment env. Jadi ini kebetulan aplikasi ini saya buat menggunakan Java versi 21, sedangkan yang terbaca di environment Windows adalah Java versi 11. Ya, kita move up dulu. Oke, refresh lagi. Jalankan lagi aplikasinya. Jadi ini adalah tampilan awal dari aplikasi manajemen perpustakaan. Oke, jadi untuk fitur pertama yaitu input data buku. Ini setiap buku memiliki judul penulis. Oke, kita coba pilihan satu. Jadi untuk masukkan judul buku. Misalkan contoh judul buku web programming penulis. Nah, kita kategori teknologi. Ya, jadi otomatis data buku yang kita inputkan akan ditampilkan pada list buku. Dan di sini ada pertanyaan, input ulang data buku. Kita pilih ya. Kita masukkan buku lainnya. Oke, buku bicara. Masukkan ini. Sejarah Indonesia. Penulis Dr. Andes Jagaria.
misalkan yang sejarah. Oke, ini masuk buku kedua, kemudian kita cari lagi satu contoh buku. Eh, buku fiksi. Input lagi, bumi manusia. Kemudian, kemudian Anantatur, Anantatur. Jadi ini tambah satu lagi buku non fiksi atau untuk buku 4 nanti kita tambahkan di eh, menu lainnya. Oke, sini kita pilih tidak. Ini input ulang data buku tidak. Ini kembali muncul pertanyaan, kembali ke menu utama, kita pilih ya. Oke, kemudian di sini ada fitur kedua sampai kelima. Jadi di sini peminjaman buku, untuk peminjaman ini mungkin untuk fitur kedua, tiga dan empat kita akan jalankan nanti. Jadi sekarang kita akan menjalankan fitur kelima yaitu manajemen data buku. Kita pilih 5. Ya, di manajemen data buku sendiri terdapat 3 buah fitur. Di sini menambah buku baru, mengubah informasi buku, menghapus buku dari daftar. Oke, kita coba yang pertama, tambahkan data buku. 1. Kita tambahkan buku keempat. Misalkan buku non-fiksi. Non-fiksi. Filosofi teras. Filosofi. Filosofi teras. Henry Maningpiring. Penulis. Filosofi teras. Henry Manampiring. Henry Manampiring. Oke, non fiksi. Ya. Di fitur input yang ada di uh, manajemen buku sudah berhasil. Filosofi teras, Henry Manampiring. Oke, tidak. Ya, kita kembali lagi ke menu utama. Oke, kita kembali lagi. Kemudian kita coba dengan menu ubah data buku. Ubah. Di sini masukkan judul yang akan diubah. Jadi misalkan ini judul yang akan diubah, misalkan web programming. Masukkan judul buku baru dikosongkan jika tidak ingin mengubah. Jadi sini web buku web programming. Kita tulis nama penulis aslinya. Kita ganti dengan nama penulis aslinya. Jadi misalkan judul tetap
Misalkan tetap web programming, kita tidak boleh mengubah judul buku, jadi kita kosongkan saja. Penulis sebelumnya, masukkan penulis baru. Untuk penulis barunya, misalkan kita akan ganti Rohi Abdullah. Rohi Abdullah. Ya, jadi untuk kategori buku tetap teknologi. Teknologi. Oke, status sebelumnya tersedia, ubah status ketersediaan tidak. Oke, kita lihat penulis yang tadinya nama saya sudah terganti dengan Rohi Abdullah. Oke, melalui informasi buku. Ya, nah, kemudian kita coba hapus, misalkan kembali ke sebelumnya ya. Kita coba hapus data buku 3. Kita coba hapus buku. Masukkan judul buku yang akan dihapus. Ya, kita coba hapus misalkan buku kedua, sejarah Indonesia. Apakah Anda yakin akan menghapus? Jadi di sini menghapus Anda yakin ya kita hapus ya. Ya, melihat bahwa buku sejarah Indonesia sudah kita hapus dari sistem, ini sudah tidak ada. Oke, kembali ke menu sebelumnya, coba kita pilih jawaban F. Sekarang kita masukkan uh, jawaban selain ya atau tidak. Ya, sini akan muncul input tidak valid. Pilih Y untuk ya atau untuk tidak. Kembali ke menu utama. Kembali. Oke, untuk fitur manajemen data buku sudah. Sekarang kita masuk ke peminjaman buku. Jadi kita pilih 2. Ya, misalkan saya ingin meminjam buku web programming. Ya, jadi ini judul buku web programming status dipinjam. Jadi untuk fitur peminjaman buku di sini pengguna dapat memilih banyak buku untuk dipinjam hingga mereka memasukkan input selesai. Jadi misalkan 2 buku saya ingin pinjam, Bumi Manusia. Ya, 2 buku. Kemudian kita ketik selesai. Jadi untuk mengakhiri ketik selesai. Selesai. Ya. Jadi di sini otomatis buku yang kita pinjam akan berubah statusnya menjadi tidak tersedia. Oke, setelah itu kita kembali ya. Kita masuk ke fitur ketiga yaitu pengembalian buku. 3. Ya. Jadi di sini informasi buku yang kita pinjam, web programming tadi, kemudian buku manusia. Eh, jadi kita akan coba kembalikan. Jadi misalkan saya ingin mengembalikan buku web programming. Web programming. Masukkan judul buku yang akan dikembalikan. Harus menggunakan guna untuk mengembalikan buku. Jadi di sini coba web programming enter. Lama pinjam, misalkan saya meminjam buku ini 7 hari. 7 hari. Ya, kita kembali ke menu utama. Ya, kemudian nah, cetak struk. Setelah mengembalikan pengembalian buku, kita cetak struk. 4. Menghitung. Nah, jadi untuk menu menghitung denda keterlambatan dan cetak struk, eh, saya buat menjadi satu fitur, yaitu fitur cetak struk.
4. Ya, ini web programming selama pinjam 7 hari. Ini denda keterlambatan 0 karena maksimal peminjaman 7 hari. Apabila lebih dari 7 hari, karena lebih dari 7 hari maka akan ada denda keterlambatan 5.000 per hari. Sini sudah dikembalikan, jadi denda 0. Kemudian kita kembali lagi, ya misalkan kita coba kembalikan buku kedua, Bumi Manusia. Bumi Manusia, kita enter. Ini misalkan kita yang buku ini selama 10 hari. Kita kembalikan setelah 10 hari kita pinjam. Kita kembali, ya. Kemudian 4 kita cetak struk. Ya, sini terlihat bahwa eh, buku Bumi Manusia lama pinjam 10 hari. Di sini ada denda 15.000 karena kita terlambat mengembalikan selama 3 hari. Jadi per hari akan dikenakan denda 5.000. 5.000 kali 3 yaitu 15.000. Oke, kita kembali ke menu utama. Sudah semua fitur sudah saya demonstrasikan. Jadi kita masuk ke fitur ke-6 yaitu keluar dari aplikasi. Oke, demikian video tugas kedua dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.